Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik. Ketika Najwa Shihab mengatakan bahwa Anies Baswedan kutu loncat, ya disitulah Pak Anies Baswedan skakmat habis Najwa Shihab. Dan bukti bahwa Anies bukan kutu loncat, kita akan bahas dalam video ini. Yuk simak videonya sampai habis. Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik. Dan saya mencatat Mas Anies, jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Dari semua itu yang tadi disebut, saya diundang oleh partai politik. Saya tidak mendatangi dan minta. 2013, saya diundang untuk mengikuti konvensi. Yang mengundang Pak Jurwasi. Dijelaskan. Dan pada waktu itu saya juga termasuk berpandangan bahwa yang namanya proses nominasi itu harus ada proses seleksinya. Makanya ketika saya sering mengatakan itu, waktu itu saya sebagai pengamat, dan sebagai pengamat saya diundang, ya saya ikuti sebagai konsekuensi dari apa yang menjadi pikiran saya. Kemudian ketika Pilkada 2016, 2017, jelas saya berada dalam posisi diundang untuk ikut last minute. Anda baru di reshuffle waktu itu, Mas? 2 bulan sudah saya reshuffle, dan saya bukan menjadi bagian dari Gerindra ataupun PKS. Saya diundang untuk menjadi calon dan saya terima undangan itu. Jadi posisinya saya mendapatkan undangan untuk ikut. Lalu ketika Pilpres kemarin dimulai dengan Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh melakukan langkah yang sangat berani pada waktu itu. Karena beliau mengundang saya untuk menjadi calon, beliau menetapkan saya sebagai calon, belum ada partai yang lain. Dan konsekuensi dari beliau menetapkan Anies sebagai calon, dia mengalami tekanan politik yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kalau tadi bilang nggak ada tekanan politik, itu nyata dialami oleh Partai Nasdem. Dan selama itu Pak Surya Paloh tidak bergeming sampai ke ujung, sampai selesai Pilpres. Apakah saya datang mendaftar? Tidak. Beliau mengundang. Jadi boleh aja dilihat dalam rekam jejak itu. Rekam jejaknya adalah rekam jejak saya mendapatkan undangan. Dan kenapa saya melihat ini perlu saya tegaskan? Alhamdulillah kita ini bekerja bersama. Kalau saya sering analogikan begini. Ada yang bisa menyetir tapi tidak ada kendaraan. Ada yang punya kendaraan tapi nggak ada yang nyetir. Dan kemudian kita kolaborasi antara saya sebagai calon dan partai sebagai pengusung. Jadi ini bukan sekedar saya datang lalu melakukan transaksi lalu kemudian saya beli partai. Enggak tuh. Partai mengundang saya dan saya menerima ini sebagai panggilan tugas karena proses politik harus lewat partai politik. Jadi itu yang terjadi. Boleh aja dilihat rekam jejak itu semua. Nah, yang mengundang berbeda-beda. Saya beri contoh. Ketika PDI Perjuangan mengusulkan Anies menjadi calon gubernur, saya tidak pernah terfikir diusulkan oleh PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Kenapa, Mas? Kenapa PDI Perjuangan jelas tidak mengusung Anies di 2017 pada Pilkada, jelas tidak mengusung dalam Pilpres, betul kan? Jadi tidak terbayang. Dan selama Anda menjadi gubernur, oposan paling kencang itu DPRD-nya PDI Perjuangan. Sekarang di mana letak kutu loncatnya itu? Kalau saya melihat malah ini adalah
sebuah wisdom, sebuah keterbukaan yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menunjukkan pada semua, ini semua adalah anak bangsa, ini semua adalah putra Republik, ini adalah orang-orang yang berjuang untuk Republik. PDI Perjuangan tidak jadi mengusung Anda, Mas Anies? Iya, tapi bahwa mereka mengusulkan dari Jakarta, itu adalah bukti bahwa bukan Anies mendatangi PDI Perjuangan dan minta diusulkan. Jadi, ungkapan tadi, itu ungkapan yang tidak mendasarkan pada kenyataan. Itu mendasarkan pada imajinasi. Karena tunjukkan kenyataan. Loh, saya diundang, diajak. Dan saya melihat ini sebagai tanggung jawab untuk kerja bersama. Partai-partai ingin melakukan tanggung jawabnya untuk mengubah Jakarta. Dan dia melihat ada nama si A, ada nama si B, lalu mereka memutuskan untuk mengundang si A untuk terlibat dalam sebuah kerjasama. Oke, Mas Anies, tapi berarti agak berbeda nih ketika kemudian Anda mengatakan partai-partai mengajak bekerja sama, itu kan berarti mereka secara otonom bisa melakukan itu, buktinya bisa mengajak Anda. Berbeda dengan narasi yang disampaikan bahwa partai-partai tersandera. Jadi yang mana nih, partai-partai bebas bisa mengajak bekerja sama atau partai tersandera? Ada dua conflicting statement yang Anda keluarkan. Bukan. Itulah sebabnya ketika di daerah mereka memiliki itu. DPW, DPD, mereka memiliki ruang tuh untuk mengekspresikan. Tapi ketika sampai kepada keputusan di tingkat nasional, maka ada faktor lain di situ. Itu yang saya katakan tadi. Faktor lain yang mereka tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi DPW-nya, DPD-nya. Coba lihat di daerah lain. Ada kasus-kasus tadi saya sampaikan tuh. Seperti di Banten, seperti tempat-tempat lain di mana aspirasi dari masyarakat dari bawah itu mandek. Okay. Nah, termasuk kasus di Jakarta. Apakah kemudian itu salah satu alasan mengapa Anda mempertimbangkan untuk membuat partai politik yang baru? Ya, jadi begini. Setelah selesai proses Pilpres, banyak dari pendukung yang kemarin ikut memperjuangkan, yang kemarin mendukung, merasa aspirasi yang mereka miliki untuk perubahan itu tidak lagi dibawa. Kenapa? Karena keinginan untuk melakukan perubahan dititipkan kepada partai-partai, kemudian partai-partai ini tidak lagi berada di dalam posisi perubahan, tapi sudah ikut pada posisi keberlanjutan. Sehingga muncul aspirasi itu kuat. Nah, saya tidak mau gegabah. Saya akan hati-hati, tetapi saya tidak menutup opsi untuk pembentukan ormas ataupun partai. Karena aspirasi itu ada. Kita akan lakukan keseriusan untuk mengkaji, untuk menakar, bukan sekedar karena euforia dari lingkungan sekitar. Ayo bikin partai, ayo bikin ormas, kemudian kita jangan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah langkah yang punya tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab politik, dan soal kepercayaan dari publik. Karena itu harus dilakukan dengan matang, bukan sekedar euforia sesaat. Momentum penting, tapi kematangan juga penting. Nah, ini yang saat ini saya sedang pertimbangkan dengan serius. Ada beberapa yang ditugaskan untuk melakukan semacam kajian, dan dari situ nanti kita putuskan. Bikin partai ini untuk kendaraan Anies Baswedan berkuasa? Ada aspirasi yang menginginkan perubahan, dan aspirasi itu kemarin dititipkan ketika kami berkeliling ke seluruh Indonesia, dan itu ada wujudnya suara lebih dari 40 juta orang yang menginginkan perubahan. Jadi ini bisa menjadi sebuah tempat bagi siapapun ingin perubahan di berbagai level, di kabupaten, provinsi, kota, termasuk nasional. Jadi ini bukan tentang satu orang, ini adalah tentang 40 juta orang lebih nih yang menginginkan perubahan nih. Yang kemarin memang narasinya narasi perubahan. Jadi ketika akhirnya diputuskan untuk ikut partai, atau membentuk partai, atau membentuk ormas, adalah tentang membawa aspirasi ini. Dan dalam sebuah negara demokrasi, itu adalah sesuatu yang sah untuk dikerjakan. Sesuatu yang sah, tapi real politiknya sesuatu yang amat sangat tidak mudah. Butuh
uang, butuh pengorganisasian, butuh banyak hal untuk bisa ada partai politik yang bisa berkontestasi. Kalau cuma deklarasi, hey, saya punya partai, itu mudah, Mas Anies. Tetapi untuk kemudian partai itu bisa betul-betul maju dalam pemilu, kemudian menyodorkan gagasan dan menyodorkan orang-orangnya, itu kan prosesnya sangat tidak mudah. Ya, Anda menyadari itu dan tetap mempertimbangkan ini? tentu. Jadi kalau kita mau berjuang, ya pasti akan menghadapi tantangan itu. Ketika saya diputuskan untuk menjadi calon presiden, ya konsekuensinya saya harus keliling Indonesia. Saya ketika ketemu dengan jurnalis internasional, ketemu saya, Pak Anies jadi capres Indonesia itu sulit, Pak Anies. Ini ukurannya itu dari Aceh sampai Papua, itu seperti dari London sampai Ankara. Berat sekali buat Anda sebagai calon. Kemudian penduduknya 270 juta lebih. Berat sekali Anda sebagai calon. Ya dia datang dari sebuah negara yang cuma 5 juta, 6 juta. Jadi saya katakan ya memang iya. Karena kondisi kita memang besar seperti ini. Sama seperti pertanyaan Nana tadi. Iya, kalau memang partai politik tentu akan berat. Kenapa? Ini sebuah negeri yang amat luas. Penduduk amat banyak. Sebarannya luar biasa. Dan aturannya mengharuskan ada cabang di mana-mana. Ya itu kenyataan yang harus kita jalani jika rute itu diambil. Jadi kita ketika memilih sebuah jalan perjuangan, maka kita akan bisa rentang bagaimana kita melewati itu semua dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, dengan bersama dengan orang-orang yang memiliki gagasan yang sama. Karena itu saya yakin bila keputusan nanti adalah melakukan itu, saya rasa ada orang yang cukup banyak mau memperjuangkan. Tapi sekarang kita belum putuskan nih. Sekarang dalam fase mengkaji, termasuk mengkaji seluruh beban itu. Itu disadari. Ada katakan momentum penting. Dan dari mulai statement Anda keluar, ini sudah banyak kemudian analis-analis politik yang memberikan saran-saran. Salah satu sarannya katanya momentumnya 20 Oktober ketika pelantikan presiden baru. Kenapa ya? Menantang Anda untuk mendirikan partai itu bersamaan dengan pemerintahan yang baru. Gini, saya belum tahu ya kapan, karena juga saat ini belum diputuskan apakah akan membuat apa tidak. Tapi yang penting bahwa ketika nanti putusannya adalah membuat ormas atau partai, maka ini harus menjadi sebuah gerakan yang baru, yang berbeda. Nah, nanti kapan memunculkannya, bagaimana memunculkannya, nah itu biar dirundingkan sama-sama aja. Oke. Teman-teman, politik Indonesia itu memang sangat kejam dan harus kita akui bahwa semuanya juga dinamis ya, bisa berubah kapanpun. Dan ketika Anies Baswedan mengikuti Pilpres kemarin ya, dan itu membuat publik heboh. Karena apa? Karena Pak Anies ini tidak punya partai, teman-teman. Beliau adalah perorangan independen yang belum bergabung ke partai manapun. Ya, berbeda dengan misalnya Jokowi waktu maju Pilpres, beliau adalah kader PDI. Kemudian Prabowo adalah orang Gerindra. Ya kan, Muhaimin Iskandar adalah orang PKB, ya kan? Berbeda dengan Anies Baswedan yang tidak punya partai, teman-teman. Dan bagaimanapun pertanyaan dari Naswa Shihab itu tentang Anies ini adalah kutu loncat, ya, yang dimana Anies itu didukung oleh banyak partai. Waktu itu ada Nasdem, kemudian PKS, ya kan. Dan mereka-mereka ini mendukung Anies sangat setia, teman-teman ya. Bagaimana mereka terus membela Anies Baswedan ya, sehingga dikatakanlah Anies kutu loncat. Bahkan di pilkada kemarin nyaris Anies ini didukung oleh Nasdem, PKS dan PKB yang untuk maju, namun kehendak lain sehingga mereka meninggalkan Anies. Di sinilah letak di mana Anies menjawab Naswa Shihab bahwa saya ini bukan kutu loncat ya. Mereka yang datang, mereka mengundang saya dan mendukung saya. Ini adalah jawaban yang sangat berkelas, jawaban yang sangat-sangat luar biasa menurut saya, teman-teman. Kenapa? Karena jawaban Pak Anies ini ya
kena ya. Pak Anies mengatakan bahwa saya bukan kutu loncat, kemudian bahwa mereka yang mengundang saya, mereka mendukung saya, ya kan? Itulah Anies Baswedan, apa adanya, ceplos-ceplos dengan apa yang sedang terjadi. Bagaimana menurut kalian?